Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya saya meminta izin untuk mewawancari Bapak terkait dengan salah satu tugas dari program kegiatan guru penggerak, yaitu wawancara terkait bujukan moral ataupun dilema etika. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Tasikmalaya. Di sini saya ingin mengetahui dulu identitas Bapak sebelumnya. Bapak itu nama lengkapnya, Dr. Andas Yayat Priyata MPD bertugas sebagai Kepala Sekolah di SDN Karikil dan mendapatkan mandat sebagai Ketua PGRI Cabang Mangkubumi. Iya. Alhamdulillah saya bisa bertatap muka langsung dengan Bapak sebagai kepala sekolah. Selain itu juga Bapak sebagai Ketua PGRI Cabang Mangkubumi. Ini Pak terkait dilema etika dan rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Etika seringkali bersentuhan dengan perasaan dan orang lain yang berhadapan dengan kita. Sekarang tentang bujukan moral. Kita berhadapan dengan orang yang juga punya pikiran, juga punya perasaan. Jadi izin Bapak sebelumnya bahwa dilema etika itu adalah ketika kita mengambil keputusan antara benar dan benar, kemudian kalau bujukan moral itu ketika kita dibujuk untuk mengambil keputusan antara yang salah atau yang benar, mana yang akan Bapak pilih dengan berbagai apa ya, bujukan tersebut, alasan-alasan bujukan tersebut. Ya, kira-kira Bapak ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan tersebut, bagaimana cara mengidentifikasinya? Jadi di sini dalam tugas ini saya mengidentifikasi para pemimpin sekolah Bapak yang pasti dalam setiap kerjanya itu ada dilema etika maupun bujukan moral. Nah, ketika dilema etika itu terjadi, yang ingin saya ketahui dari Bapak sebagai seorang pemimpin sekolah itu, bagaimana Bapak mensikapi dilema tersebut. Contohnya boleh Bapak utarakan kasus-kasus yang pernah Bapak temui di lapangan di sekolah Bapak, antara ketika Bapak menemukan ini benar nih, kemudian ini juga benar. Ketika bersinggungan misalnya antara individu dengan kelompok, antara peraturan dengan kasihan, seperti itu Pak. Identifikasinya Bapak melalui apa? Melalui ini dilema ini bujukan, seperti itu. Kalau mungkin dibuat sebuah ilustrasi, contoh kasus yang berkembang terjadi di sekolah, sehingga dipandang bahwa ini adalah contoh bujukan moral. Umumnya di sekolah sering melakukan pembagian tugas mengajar. Iya. Salah satunya. Lalu di pembagian tugas mengajar ini tentu muncul keinginan dari personil yang ingin mengajar di kelas 1 kah, 2, 3, 4, 5, dan 6. Padahal
yang bersangkutan itu layaknya mengajar di kelas menurut Kompetensinya. kompetensinya, atau sifat-sifat yang ditunjukkannya, Mhm. atau karakter yang ditampilkan. Mhm. Kan bahasa yang muncul ketika berucap menunjukkan karakter. Mhm. Nah, sekarang bujukan moralnya, Pak, saya ingin ditempatkan di kelas 1, padahal tidak layak. Jadi Misalkan, menawarkan diri itu, Pak. menawarkan diri, padahal tidak layak, karena Mhm. sifat-sifat keibuan, karena Mhm. untuk anak di kelas 1 harus menunjukkan sifat keibuan, Mhm. sehingga anak tidak tersiksa oleh bahasa yang nanti ketika ia menempati tugas di kelas 1. Mhm. Ini layaknya di kelas atas, Mhm. misalnya 4, 5, 6. Mhm. Karena karakter juga akan menunjukkan bahwa perkembangan psikologis anak Mhm. akan terbantukan ketika yang bersangkutan harus ditempatkan sesuai kompetensi yang masing-masing. Nah, bujukan moral, Pak, saya nggak mau di kelas 1 bararawu dan seterusnya, atau keadaan anak yang sekecil itu Mhm. saya inginnya di kelas 6 Mhm. misalkan. Jadi itu bujukan moral, Pak lah, saya minta di kelas 6 aja bukan di kelas 1 Mhm. dan seterusnya. Karena di kelas 6 banyak program, bisa mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Mhm. Sesungguhnya ketika itu bagian dari mungkin bujukan, pasti bujukan moral. Mhm. Padahal layaknya di kelas 1 bukan di kelas 6. Ya. Karena pikirannya ingin ada kegiatan yang dianggap menurut dirinya lebih Mhm. pas, Mhm. bukan menurut kompetensi yang ditunjukkan. Mhm. Paling tidak seperti itu. Oke, itu dari bujukan moral. Kemudian yang dilema etikanya, Pak, yang contoh konkretnya yang pernah Bapak ini benar dengan benar, benarnya karena apa, dan yang satunya lagi benarnya karena apa, sehingga keputusan yang diambil itu pasti Bapak memikirkannya, mempertimbangkan peraturankah, mempertimbangkan rasa kasihankah, atau mempertimbangkan jangka pendek, jangka panjangkah? Ada nggak seperti itu contoh? Terkait dengan Benar atau pemetaan Bapak Ibu guru tadi, mhm. kan benarnya guru ini harus di kelas ini, Mhm. tapi benar ini belum tentu cocok buat yang bersangkutan. Mhm. Karena guru ini pasnya di kelas ini. Mhm. Karena terlihat dari penampilannya, Mhm. karena dengan penampilan pun kemudian anak bisa menentukan sikap. Mhm. Sifat sikap kritis itu anak akan mulai muncul setelah mengenali diri yang bersangkutan. Mhm. Sering anak bertanya kepada bapak ibu gurunya, ibu teh tampil tidak seharusnya seperti ini gitu. Mhm. Masalah kerudung aja bisa dikomentari, masalah lipstik aja bisa dikomentari, Mhm. masalah bedaknya juga bisa dikomentari Ya. oleh anak yang sudah kritis gitu. Mhm. Jadi benarnya itu juga harus dilihat dari berbagai sudut cara pandang kepala sekolah melihat bapak ibu guru. Ya. Ibu harusnya di sini, bukan di sini. Menurut pertimbangan penilaian saya sebagai kepala, Mhm. karena kebijakan itu sesungguhnya ada di kepala sekolah Ya. tentang penempatan bapak ibu guru di pemetaan Mhm. kelasnya masing-masing. Mhm. Jadi aturan sekolah harus diikuti, aturan pemetaan juga harus Mhm. diikuti. Itu pun memang berdasarkan pertimbangan Mhm. musyawarah. Mhm. Jadi kepala sekolah harus tahu persis karakter, sifat, sikap, dan seterusnya. Mhm. Sebab tidak sedikit guru yang bahasanya tidak ramah, Mhm. tidak sedikit juga guru yang berpenampilan Kurang layak. tidak layak Mhm. atau kurang pantas sebagai Mhm. guru kalau boleh dibilang. Ya. Tentu itu harus perlu pendidikan, pembelajaran, pengetahuan, pengalaman, Mhm. informasi yang terkait dengan yang Mhm. bersangkutan. Nah, ketika dihadapkan dengan permasalahan tersebut, keputusan yang Bapak ambil itu mau mengikuti bujukan tersebutkah? Atau Bapak ada
keputusan yang lain, pertimbangan yang lain? Pertama, tentu harus diingatkan Mhm, ke semua personel pada dasarnya, mhm, ketika kita mengambil sikap sebagai guru, ketika kita berpikir sejak awal jauh hari, ketika mulai berpikir mau jadi apa saya mhm, ini, ketika keputusan jatuh jadi guru, maka ciptakanlah, bangunlah mhm, diri kita sendiri jadi seorang calon guru mhm, ketika sebagai mahasiswa dulu. Nah, mhm, ketika sudah nyata sebagai guru, mhm, bukan menjadi orang lain kecuali mhm, jadi guru, sehingga kita pantas layak disebut guru oleh mhm, siapapun, mhm, karena guru yang digugu, gugu yang ditiru. mhm, Jangan sampai kasebut dua kali, kalau bahasa Sunda bilang, mhm. banyak guru-guru Iya, berpenampilan kayak ojek, mhm, banyak guru-guru berpakaian bukan seperti layaknya guru, mhm, dan seterusnya. mhm. Maka kemudian harus diingatkan, Jadi langkah Bapak itu mengingatkan mengingatkan, mengingatkan mhm, bahwa yang bersangkutan wajib mhm, membangun percaya diri mhm, bahwa dirinya harus bangga sebagai seorang guru. seorang guru yang dilakukan oleh salah seorang guru atau beberapa guru ketika penempatan mengajar di tahun pelajaran baru. Nah, keputusan Bapak apakah akan mengikuti bujukan tersebut atau Bapak akan memutuskan sendiri seperti itu, Pak? Pertimbangan saya sebagai kepala sekolah Mhm, bukan mengambil sikap belas kasihan, mhm, bukan mengikuti kemauan bujukan, mhm, tapi berdasarkan etika moral betul, yang harus ditunjukkan. mhm, Karena bagaimana mungkin anak membanggakan gurunya kalau mhm, gurunya sendiri juga tidak bangga dengan kedudukan sebagai guru. Contoh salah satunya adalah cara berpakaian sebagai seorang guru. Ketika guru tidak layak berpakaian ke mhm, dalam kelas, mhm, maka akan saya berikan teguran mhm, berupa lisan, mhm, Bapak untuk hari ini belum saya berikan tugas mhm, dengan kewenangan Bapak sebagai guru, mhm, karena Bapak belum menunjukkan sifat sikap jadi seorang guru. mhm, Baru kalau Bapak sudah berubah, maka akan saya beri tugas untuk mengajar di kelas sesuai kompetensi Bapak sebagai seorang guru. mhm. Itu paling yang akan saya ambil Ya, dengan sikap, cara berpakaian, mhm, cara berpenampilan, dan mhm, seterusnya. ya, Sebab saya tidak ingin anak kemudian bercerita, ada tukang ojek datang ke kelas mhm, bercerita, menceritakan mata pelajaran. mhm, betul, Kalau yang bersangkutan yakin seorang guru, mhm, pastikan dirinya adalah guru mhm, yang dibanggakan dan membanggakan mhm. semua orang. Nah, untuk ini Pak, untuk tadi bujukan moral sudah ya Bapak, untuk dilema etikanya antara yang ini benar dengan benar, yang pernah Bapak alami itu seperti apa Pak di tugas Bapak sebagai kepala sekolah? Kalau Dilema yang terkait mhm, benar dengan benar benar ya, dengan benar, mhm, karena satu sisi dibenarkan mhm, menurut kebiasaan, mhm, yang satu lagi benar menurut aturan yang aturan. harus Iya iya, dilakukan. ada nggak Pak? Contoh gini, Mhm, benar Bapak Ibu guru itu boleh tidak masuk sekolah mhm, ketika dia kemudian punya alasan, mhm, tapi alasan yang logis iya, dan bisa meninggalkan kelas. mhm, Baru dianggap benar itu bila yang bersangkutan menitipkan tugas mhm, kepada orang mhm, yang pada hari itu mendapatkan tugas piket. mhm, Dan tidak benar kalau yang bersangkutan merasa sudah benar telah memberitahu, mhm, tapi benar yang dilakukan itu kemudian tidak menitipkan tugas bagian mana mhm, mata pelajaran yang harus disampaikan ke anak. mhm, Jadi versus benar dengan benar. mhm, Benarnya itulah baru bisa mendapatkan hak
untuk tidak masuk sekolah karena Mhm. tidak bisa meninggalkan eh, tidak tidak bisa meninggalkan kepentingan yang harus ada di tempat lain Ya. karena bisa jadi itu juga karena tugas sekolah Mhm. atau urusan pribadi, Iya. tapi juga benar harus memberikan tugas yang harus diberikan karena nggak mungkin anak terlantar di Mhm. kelas tanpa bimbingan yang lain. Maka kemudian pasti harus memberitahukan rekan kerja yang lain yang Mhm. akan menangani anak yang ditinggalkan. Iya, Karena iya. tugas belajar Mhm. yang seharusnya yang Mhm. bersangkutan ada di kelas karena ada tugas sekolah dan atau kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindari, Mhm. maka benarnya itu akan menjadi benar Mhm. bila ia memberikan tugas sehingga menjadi benar. Ya, berarti eh, ketika ada kegiatan atau kasus seperti itu, Bapak mengizinkan dengan alasan yang jelas, kemudian apa, ada solusi ketika kasus tersebut terjadi ya Pak, Ya, ketika kasus meninggalkan kelas itu terjadi seperti itu. Nah, kemudian Pak, selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah eee, eee, menuju ke peraturankah atau menuju kebiasaankah di sekolah itu? Ataukah ada pemikiran-pemikiran lain sebagai alternatif solusi dari Bapak sendiri, Pak? gini, terkait dengan pertanyaan tersebut, Mhm. bisa jadi kasus ini terjadi di sekolah dimanapun. Mhm. Terkait dengan mengingatkan Bapak Ibu Guru. Mhm. Bapak Ibu Guru kewajiban ada di sekolah 37,5 jam. Iya. Tidak boleh Bapak Ibu Guru meninggalkan sekolah sebelum waktu kewajiban itu ditunaikan. Iya. Meskipun siswa sudah tidak ada di sekolah. Mhm. Ini untuk mengingatkan ini tuh tentu melalui tindakan. Mhm. Tindakannya itu bisa lisan, Mhm. bisa berbentuk tulisan, Mhm. melalui peringatan tulisan. Mhm. Nah, kalau tidak tidak bisa, maka Diindahkan. Mhm. ada risiko yang harus ditanggung. Mhm. Apa risikonya? Dia tidak akan mendapatkan Jam tunjangan kerja. sertifikasi. Mhm. Nah, itu tujuan tujuan kenapa Bapak Ibu Guru satu menjalankan tugas sesuai tupoksi Mhm. dengan kewajiban yang jam yang jelas Mhm. dan pemerintah baru memberikan Mhm. penghargaan berupa tunjangan sertifikasi bila jam Mhm. yang dipenuhi sas mengajar Mhm. juga terpenuhi. Nah, Pak, kaitannya dengan pengambilan keputusan yang Bapak rasakan selama ini antara ketika mengambil keputusan benar atau dilema etika dan bujukan moral tersebut, tantangan yang paling besar apa, Pak, dalam mengambil keputusan? Tantangannya seperti apa? Sifat manusia memang Mhm. beragam. Mhm. Satu kepala satu pikiran, Mhm. 10 kepala 10 pikiran. Mhm. Belum tentu yang 10 kepala ini punya punya tujuan yang sama. Mhm. Akan ada muncul perbedaan. Mhm. Selama perbedaan itu tidak jauh dan tidak menyimpang, Mhm. maka semoga aja apa yang diharapkan dari keputusan itu mau tetap dilaksanakan meskipun dengan dalih apapun. Iya, betul betul. Kemudian Mhm. misalkan gini, Pak, saya izin dulu keluar Mhm. untuk memenuhi tugas lain Mhm. karena ada tugas tambahan di luar. Mhm. Nanti kembali lagi untuk Menaikkan kewajiban. menunaikan kewajiban mengisi absensi. Mhm. Karena kewajiban absensi harus jam sekian Mhm. saat pulang dan Mhm. seterusnya. Jadi harus ada etika Mhm. ketika siapapun Bapak Ibu guru memberitahukan sekolah Mhm. tentang keberadaan diri dari etika moral, Mhm.
yang harus dipenuhi oleh setiap individu Ya. sebagai pendidik. Jadi intinya tantangannya itu apa, setiap manusia, individu atau guru itu berbeda-beda, kepribadian ya, Pak, ya? Ya, Jadi kita harus bisa apa, bisa menyikapinya dengan bijak seperti itu, Pak. Kemudian ketika Bapak dihadapkan dengan suatu kasus, nah apakah Bapak itu langsung memutuskan atau, berpikir dahulu atau apa, merenung dahulu atau dan lain sebagainya? Ataukah disesuaikan dengan masalah yang terjadikah? Atau seperti apa, Pak? ini terkait dengan eh, tindakan yang cepat harus dilakukan Mhm, sebagai kepala sekolah mhm, ketika menemukan kasus. mhm, Misalkan gini, suatu ketika ada aduan dari orang tua, mhm, Pak, anak saya mhm, ini sampai tidak bisa disikapi oleh Bapak Ibu guru. mhm, Padahal keadaan anak saat itu ada di sekolah. iya, Misalkan mhm, anak itu mendapatkan musibah. mhm, Dari musibah yang terjadi, datanglah anak melakukan pengaduan ke mhm, orang tua. Maka ketika itu juga setelah selesai pengaduan, mhm, kepala sekolah langsung melakukan briefing, mhm, panggil semua Bapak Ibu guru mhm, untuk mensikapi aduan ini. iya, Benar dan atau tidaknya nanti setelah klarifikasi. iya, Contoh kasus, ada anak yang bahasanya tidak seperti seorang pelajar. mmm, Lalu Bapak Ibu gurunya menegur. mhm, Ketika ditegur, padahal anak ini hanya diusap kepalanya mhm, dan dipegang lehernya. mhm, Lalu ceritanya anak mengadu ke orang tua. mhm, Kenapa kamu pulang masih cepat? iya, Belum waktunya. mhm, Pak, habis saya dicekek guru olahraga. Emang kenapa sampai-sampai kamu dicekek atau ditahan lehernya? mhm, Setelah klarifikasi, ternyata anak ini kurang baik bahasanya, mhm, mengadu ke bapaknya, orang tuanya, mhm, dicekek. mhm, Nah, setelah diklarifikasi, ternyata anak hanya diusap kepala dan lehernya. mhm, Oh, jadi ini aduan ini tidak benar. gimana? Setelah tahu, ada Mhm, banyak lagi kasus yang mhm, lain. mhm, Eh, Ketika muncul kasus anak berdarah-darah, kenapa jatuh di lantai? mhm, Ini jatuh karena selesai pelajaran. Siapa yang bisa menahan anak jatuh? iya, Bagaimana orang seorang guru menjaga anak nguntit seluruh waktu? Kan iya, tidak betul, bisa. Hanya peran guru, peran kepala sekolah mengingatkan Bapak Ibu guru. Tolong kalau bermain, awasi, janganlah bermain yang oh, yang membahayakan membahayakan, siapapun. mhm, Kalau bermain, ya memang kalau lari-lari potensi jatuh, potensi mhm, lain-lain yang mengakibatkan musibah lebih mhm, bahaya, mhm, maka saya suka suka menyarankan tolong ingatkan tiap waktu, mhm, tiap saat ketika ada di kelas, ketika anak mau keluar kelas dan seterusnya, iya, agar bermainlah yang wajar, mhm, yang tidak membahayakan. Ini mhm, kasus pernah ada dan terjadi. mhm, Dengan klarifikasi ternyata ada yang berlebihan mensikapinya, mhm, tidak berdasarkan riwayat yang fakta sebenarnya. sebenarnya, Jadi bisa jadi orang tua itu melebih-lebihkan melebih-lebihkan, laporan yang diberikan, iya. disampaikan oleh anak. Oke, Harus Pak. Ya, diklarifikasi. jadi intinya ketika situasi kasus terjadi, Bapak, biasanya mengklarifikasi dulu ya, Pak? Iya, Mengklarifikasi dulu, kemudian memfilter, fakta yang terjadi, iya, mengidentifikasi fakta yang terjadi, kemudian memutuskan memutuskan, seperti itu ya, Pak? iya. Nah, kemudian Selanjutnya hmm, saya suruh, apalagi, tolong Pak? tengok, Oh, ditengok, ya. tolong tengok, pastikan ini anak bahaya atau tidak. Mhm, Kalau perlu di
antar untuk ke puskesmas dan Oh, seterusnya. ya. Itu termasuk Dipastikan pastikan keamanannya ya. keamanan Ya, dan ya, ya. betul. Kemudian nah, selain tantangan tadi ya Pak, kemudian faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema? Apa yang membantu Bapak? Ini kalau Hmm. menemukan kasus dan atau terjadi Mhm. kasus, saya akan langsung ke manajemen Hmm. manajemen sekolah. Mhm. Biasanya terdiri dari beberapa orang pembantu kepala sekolah Mhm. atau tim kurikulum yang Mhm. ada di sekolah itu langsung, ini ada masalah, saya langsung ikut menyampaikan permasalahan, Mhm. gimana ini harus diselesaikan, Mhm. apa yang harus dilakukan, tidak langsung Memutuskan. mengambil keputusan. Jadi ada Jadi konsultasi konsultasi dulu ya. dengan teman-teman, Mhm. ini keadaannya ini, Hmm. hanya ini, solusinya harus apa, Hmm. bagaimana, Berarti itu lumayan dikomunikasikan. membantu ya Pak, membantu Sangat sangat membantu. membantu karena butuh pikiran, kesempurnaan berpikir, cara mengambil keputusan. Betul. Jadi dimusyawarahkan dulu dengan rekan-rekan yang mumpuni ya Pak di Ya, dalam dengan pengambilan ya, keputusan tersebut. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pengalaman atau pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil ketika keputusan dilema itu terjadi, Pak? Pembelajarannya seperti apa, Pak? saya mau mengingatkan diri sendiri, Mhm. mengingatkan teman-teman guru, Mhm. semua yang terjadi dari pengalaman yang Kasus-kasus yang terjadi. kasus yang terjadi, mengingatkan diri sendiri, Mhm. mengingatkan Bapak Ibu. Mhm. Jangan sampai kasus ini terulang di Terulang. waktu yang akan datang dengan kasus yang mirip gitu. Mhm. Jadi seperti kemarin ada contoh di sekolah Mhm. kami, ada anak yang terjatuh, Mhm. kemudian yang terjatuh ini diprotes oleh Orang tua. orang tua, Mhm. padahal disikapinya ini anak sejak awal biasa-biasa aja, Mhm. tapi mungkin dramatisirnya Berlebihan. berlebihan, akhirnya tolonglah pastikan ini anak dalam keadaan aman, nyaman, Mhm. meskipun harus tidak sekolah untuk beberapa hari, izinkanlah Mhm. untuk anak ini supaya bisa nyaman. Ya. Setidaknya pembelajaran Bapak Ibu itu, termasuk saya sendiri, agar pengalaman ini juga menjadi pengalaman berharga, agar pengalaman ini disampaikan kepada teman-temannya, agar tidak melakukan tindakan perbuatan yang mencelakakan diri dan orang lain, atau membahayakan diri dan atau orang lain. Paling Ya. tidak seperti itu. Ya, luar biasa sekali Bapak informasinya, pengalamannya mau berbagi dengan saya sebagai calon pemimpin pembelajaran, kemudian calon pemimpin sekolah. Mudah-mudahan apa yang telah Insya Allah sukses. Bapak sampaikan barusan menjadi ilmu untuk kita semua, Pak. Amin. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Siap, siap. Eh, Atur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, apa Pagi, kabar? pagi. Baik, baik. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Bapak, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertemu Bapak dan bisa mewawancarai Bapak.
Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak terkait dilema etika dan bujukan moral dalam pengambilan keputusannya seperti itu, Pak. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menanyakan identitas Bapak beserta jabatan Bapak sekarang. Ya. Terima kasih Pak Rahmat. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak itu Dr. Andes Ipin Mulyana MPD, bertugas di SDN Babakan Kadu Kota Tasikmalaya. Dan alhamdulillah diberi kewenangan untuk sebagai pelaksana tugas di SDN Sambung Permai Kota Tasikmalaya. Sedangkan jabatan lainnya itu sebagai sekretaris kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Mangkubumi. Alhamdulillah Pak Rahmat bisa bersilaturahmi untuk kegiatan guru penggerak ini. Mangga mau tentang apa nih wawancaranya? Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini Pak terkait dengan sekolah sebagai institusi moral, kemudian sekolah itu kan adanya nilai-nilai kebajikan universal, bahwa di sekolah itu tentunya pasti adanya dilema etika atau bujukan moral. Nah, seperti yang saya ketahui dan pelajari bahwa dilema etika itu adalah ketika seseorang harus memilih antara dua opsi, di mana keduanya secara moral benar, tetapi bertentangan. Ini adalah saat di mana kita harus membuat keputusan antara benar dan salah. Kemudian Bapak sebagai informasi saja, bahwa bujukan moral adalah ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah tentang dilema etika dan bujukan moral yang selama ini Bapak hadapi, Bapak rasakan, Bapak temui sebagai pemimpin di sekolah. Oke, yang pertama pertanyaannya Bapak, bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Ya, terima kasih ya. Emang kalau seorang memimpin dimanapun itu selalu ada dilema. Dilema antara tadi dikatakan ada dilema etika dan bujukan moral. Itu saja ada ya. Nah, yang kalau diutarakan mungkin yang ditemukan selama ini di sekolah terutama itu biasa kalau rekan-rekan kerja selalu pingin yang istilahnya ya mereka mau seperti di perusahaan lah. Jadi ingin ada penyediaan seragam, seragam buat rekan-rekan guru, kemudian ingin wisata bareng-bareng, tapi ingin gratis. Itu kan sudah tidak ada ya. Bujukan seperti itu sudah tidak ada, tidak boleh kan kalau apalagi kalau dinabos itu sudah jelas tidak boleh. Nah tentunya saya pilih mengidentifikasi dulu apa ini sebenarnya kemauan rekan-rekan. Baik sebetulnya itu baik untuk menjalin silaturahmi kebersamaan itu sangat mendukung sekali, akan lebih kondusif lagi kalau berjalan itu kan. Nah, makanya diidentifikasi dulu ingin seragamnya harus bagaimana, ingin wisata bareng tiap liburan semester itu juga bagus, sangat bagus. Yang tidak bagusnya itu ingin gratis, ingin dari bos ya tadi diberi pengertian, kita kumpulkan dulu, berdialog lah, santai saja, diajak briefing seperti itu, emang keinginannya bagus, ya tentunya diberi pengertian karena di bos tidak mungkin,
ya akhirnya setelah diskusi cukup panjang, jadi untuk pengadaan seragam dan wisata boleh dilaksanakan. Ya, tapi harus sama-sama karena kebersamaan itu, ya Iya. itulah apa ya istilahnya ada gerakan tabungan lah tiap-tiap rekan-rekan itu. Iya. Selama 1 semester ada 6 bulan berapa gitu kan, per bulannya berapa atau per minggunya berapa, silakan tabungan dikoordinir oleh salah satu guru yang dipercaya. Iya. Dan alhamdulillah setelah eh, diberikan solusi itu, para rekan-rekan ya mau gitu karena keinginan tadi untuk kebersamaan. Iya. Kemudian ya diberi motivasi juga oleh saya sebagai pimpinan di sana. Akhirnya berjalanlah tabungan dan insya Allah nanti liburan akan berangkat dan akan juga pada awal tahun akan ada penyediaan seragam, ya tentunya dari kita oleh kita untuk semuanya dari kita gitu, ya itu. Bagus sekali Pak. Tadi kasus bujukan moralnya Pak, itu pasti terjadi di setiap sekolah ya, betul, pada betul, umumnya betul, ya. betul, betul. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Adakah Pak yang dilema etikanya Pak? Eh, kalau dipikir-pikir lagi itu ya yang dilema itu ya ini apa ya ada salah satu rekan yang senior yang sudah pensiun, sudah sering sakit, Menjelang pensiun mungkin, menjelang Pak? pensiun dia menjelang pensiun dia selalu meminta izin. Ya emang bagus benar gitu kan ada suratnya, surat sakit. Tapi sering gitu kan. Otomatis itu kan dilema untuk anak-anak bagaimana memegang seperti itu. Kalau dibiarkan bagaimana, kalau dilarang bagaimana karena sakit. Kalau sakit izinnya wajar lah, nggak apa-apa lah mungkin 1 hari 2 hari. Tapi karena itu kondisi ibu tersebut sudah seperti itu menjelang pensiun. Kalau kondisinya sehat mungkin tidak seperti itu. Makanya untuk solusi itu karena ya itu tadi kasihan ke ibunya ya kita berembuk lagi ya dengan musyawarah bagaimana nih bagusnya untuk apabila ada kasus seperti itu ibu sering meninggalkan kelas gitu kan. Ya alhamdulillah rekan-rekan guru itu juga menyikapinya secara baik gitu kan. Rekan-rekan tersebut mau gitu kan istilahnya mengimpal ibu yang selama sakit. Tentunya kalau ada waktu, yang ada waktu saja tidak menunjuk begitu kan. Bisa saja yang guru mata pelajaran, kebetulan kalau di kan ada guru mata pelajaran tidak masuk kelas ya, guru agama, guru olahraga, guru mata pelajaran. Kalau ibunya sakit, ada pemberitahuan sudah tidak disuruh lagi Pak, biarkan sama saya, Pak biarkan sama saya karena takut seperti itu. Alhamdulillah solusi itu karena mungkin tadi benar, tapi kasihan ke ibunya gitu, sehingga ya berjalan alhamdulillah sudah ada solusinya seperti itu. Ya. Ibu-ibunya sangat hebat, ibu bapak di desa itu sangat hebat sehingga bisa mengimpal atau masuk apabila ibu itu merasa sakit gitu kan. Itu mungkin. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk menghadapi dilema etika dan bujukan moral itu? Tadi Bapak saya dengar adanya musyawarah Pak ya? Ya, betul. Selain musyawarahnya seperti apa Pak? Begini kan kalau dilihat dari kasus yang pertama dan kedua ya boleh dikatakan seperti itu. Ya, kalau tidak ada musyawarah tentunya keputusan sendiri itu tidak akan ada apa istilahnya ke rekan-rekan tidak ada yang mungkin yang tidak enak gitu kan. Makanya diidentifikasi masalahnya, identifikasi. Kemudian kira-kira seperti itu ya diajak musyawarah begitu kan. Ada waktu senggang musyawarah nih ada yang perlu dimusyawarahkan.
mengenai apa Pak, bicarakan seperti itu. Ya. Itu jadi atas usulan dari berbagai rekan-rekan, ya muncullah solusi seperti tadi. Oh iya, iya. Ya, siap Pak. Jadi Bapak mengutamakan azas musyawarah ya Pak ya? Iya, betul. Supaya Apakah ada yang lainnya Pak, seperti peraturan yang berlaku atau dan lain sebagainya? Mempertimbangkan itu juga? iya, tentunya ada kode etik ya, kode etik seperti itu dipertimbangkan. Ya tentunya tadi karena ini ada masalah namanya juga, tentunya ada yang penyimpangan dari peraturan itu, makanya kita musyawarah bersama. Kalau musyawarah secara musyawarah enak lah, ada keputusan bersama, musyawarah untuk mufakat gitu kan, Iya. sangat bagus sekali seperti itu. Siap. Nah, yang hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang apa yang anggap Bapak efektif selain musyawarah tadi? Ya tentunya keputusannya ya jelas dari pimpinan ya. Jadi kalau dalam musyawarah itu kan seorang terpimpin ya. Jadi kita selesaikan seperti itu. Apakah menerima ya digiring untuk seperti itu. Giring seperti itu, tapi diketahui bersama begitu. Ya. Sebenarnya keputusannya tetap di pimpinan gitu kan. Ya. Tapi ya supaya tidak terkesan dari pimpinan itu mengambil keputusan sendiri, harus diketahui bersama. Ya, Itu. siap. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak hadapi seperti itu? Ya, tentunya tantangan banyak ya. Bisa merenung sejenak gimana ini. Tentunya kalau diambil keputusan yang tadi, tantangannya banyak. Jelas-jelas banyak. Tentunya kalau diambil keputusan yang tadi, misalnya tidak enak nih, bagaimana? Makanya tantangannya yaitu tadi keberanian dari seorang pimpinan gitu untuk mengambil keputusan gitu. Meskipun dengan musyawarah tetap tadi seperti tadi terpimpin. Tapi ya, ya sip, bagus Pak. Apakah selama ini Bapak ketika mengambil keputusan tersebut memerlukan waktukah atau harus merenungkah atau disesuaikan dengan kasus yang terjadi Pak dalam pengambilan keputusannya? Ya sudah jelas kalau mengambil keputusan itu tidak serta-merta begitu truk-truk gitu kan. Ada dulu direnungkan atau identifikasi masalahnya. Apakah ini seperti itu? Kasusnya si ibu sering tidak masuk, bagaimana? Ya merenung, harus mempertimbangkan gitu kan dari berbagai aspeknya gitu kan. Sehingga sudah itu jelas kalau sudah ada langsung jadi perlu waktu lah, jangan terlalu tergesa-gesa untuk mengambil keputusan gitu. Nah tadi kan Pak tantangan. Nah sekarang adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi Pak? Yang mempermudah, membantu selain adanya peraturan? Ya itu tadi sikap dari rekan-rekan gitu kan. Meskipun ada egonya, tapi kalau kita pendekatannya bagus ke rekan-rekan di sekolah, ya tentu akan menjadi lebih baik kalau kita pendekatannya, tergantung pendekatannya sih, seperti itu. Jadi setelah tahu seperti itu, mereka mendukung. Dan tentunya kepedulian dari rekan-rekan sangat besar sekali demi kemajuan sekolah. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, saya dapat menyimpulkan pembelajarannya Pak ya, bahwa ketika dalam pengambilan keputusan selain merujuk pada peraturan, kita juga harus bermusyawarah ya Pak, bermusyawarah mufakat yang terpimpin seperti itu Pak. Kemudian kita juga memerlukan waktu untuk pengambilan keputusan tersebut. Ya betul. Terima kasih Pak atas waktunya, sangat bermanfaat sekali ilmunya. Mudah-mudahan saya bisa
Bapak menjadi contoh bagi saya Amin. Ya, ya. sebagai Betul, betul. seorang pemimpin pembelajaran maupun Ya. pemimpin sekolah nantinya. Ya. Ya, mengapa? Mangga, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga lancar ya.